Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dari mana adik-adik? Saya Dayu Wahyu dari SMK Negeri 1 Gianyar ingin bertanya tentang sejarah singkat Pura Gua Gajah. Begini ya, tentang sejarah Pura Gua Gajah itu didirikan kurang lebih pada akhir abad ke-10, abad ke-11 oleh Raja ke-6 di Bali yang bernama Sri Udayana Warmadewa bersama permaisurinya Sri Gunapriya Datmopatni. Sesuai dengan kitab suci Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca tahun 1365. Tempat ini untuk pertapaan. Akan tetapi sebelumnya tempat ini diberi nama adalah Kuncara Kunjapada. Pada saat berdirinya itu dalam kitab suci Panak Badung. Itu namanya Kuncara Kunjapada. Nama yang kedua adalah Luah Gajah oleh Empu Prapanca dalam kitab suci Negara Kertagama, dan yang terakhir tempat ini diberi nama Gua Gajah setelah tempat ini diketemukan kembali oleh para arkeologi dari Belanda. Tepatnya Pura Gua Gajah didirikan pada masa pemerintahan Raja Udayana pada awal abad ke-11, akhir abad ke-10. Aslinya di sini adalah tempat pembelajaran tentang sekte-sekte yang dulunya pernah bertikai. Apalagi pertanyaannya, Dek? Peninggalan-peninggalan yang ada di Gua Gajah. Peninggalan-peninggalan yang ada di areal Pura Gajah itu berawal dari abad ke-8, abad ke-9 semenjak raja pertama di Bali yang didirikan oleh Raja Singosari. Pada saat itulah Tunggul Ametung dan Ratu Pendedes menempatkan senopatinya di Bali sebagai raja pertama di Bali, yaitu Sri Kesari Warmadewa. Ia sebagai raja pertama di Bali tahun 778 Masehi. Dulu raja-raja di Bali dikuasai oleh dua dinasti, yaitu Kesari Warmadewa bersama Singa Mandawa. Itu sampai pada abad ke-14 setelah Bali ditaklukkan oleh Mojopahit pada tahun 1343. Sewaktu Bali dibawahi oleh Raja ke-21 dengan nama Sri Gajah Waktra atau Sri Gajah Wahana yang mendapat gelar Sri Astasura Ratna Bumi Bandung. Peninggalan-peninggalan yang ada aslinya pertama kali yang ada di bawah di sekitaran sebelah selatan Sungai Pangkung, namanya itu ada reruntuhan dari relief bangunan Buddha, di mana tempat itu diketemukan oleh seorang pelukis kali pertama tahun 1925 yang bernama Walter Spies, akan tetapi itu baru digali tahun 1931 oleh Congress Space, dan runtuhan yang kecil-kecil juga sudah dibawa ke atas. Tentang keberadaan Gua Gajah, artefak yang masih ada sekarang itu adalah peninggalan seperti gua dan permandian. Gua di mana fungsinya dulu adalah sebagai tempat pertapaan, juga pemujaan terhadap Siwa Buddha, dan permandian adalah sebagai tempat permandian sebelum orang melakukan pertapaan atau meditasi di dalam goa. Di sebelah barat dari areal goa itu ada 3 arca yang diletakkan di sebuah bangunan yang paling timur disebut dengan nama Ratu Brayut atau Dewi Hariti, yang di tengah adalah Ganesha, yang paling barat adalah arca Ratu Jempinis. Tadi di depan gua beberapa arca dan artefak-artefak yang ada juga bekas peninggalan-peninggalan dari kerajaan pada abad ke-11 dan abad ke-9. Itu yang masih ada, dan di sebelah barat dari permandian itu juga kebanyakan dari runtuhan kuil Buddha dan beberapa dari pintu masuk dan bangunan yang berada di areal Gua Gajah yang dikumpulkan dulunya oleh BPCB untuk dilestarikan. Itu yang dapat saya terangkan secara singkat tentang keberadaan artefak yang ada di Gua Gajah dan peninggalannya. Sedangkan pura-pura yang ada sekarang, itu bangunan suci yang ada di areal Pura Gua Gajah, itu semuanya dibangun setelah tempat ini ditemukan oleh para arkeologi. Kali pertama aslinya tempat ini diketemukan oleh seorang naturalis dari Belanda, guanya, pada tahun 1705 yang bernama Rampies. Sedangkan yang kedua diketemukan kembali dan diajukan ke Badan Pelestarian Cagar Budaya atau ke UNESCO pada saat itu
pada tahun 1905 oleh Rudolf sama Nur Henkam. Dan tempat ini baru diteliti oleh L.C. Hating tahun 1923, dan kali pertama tempat ini diteliti dan diperbaiki oleh Profesor Gregori sejak tahun 1925 sampai 27. Yang kedua baru ditemukan areal Buddha di areal Sungai Pangkung, yang supaya saya terangkan seperti saya terangkan seperti tadi, itu adalah penemunya adalah Walter Spies, seorang pelukis dari Jerman, akan tetapi penggalinya Concrete Spies dari Belanda. Dan terakhir tempat ini diketemukan itu permandiannya pada tahun 1954 oleh Profesor Dr. Chrisman, seorang arkeologi dari Belanda, dan dia juga menemukan juga arca berjumlah 6, yaitu 4 arca bidadari, 2 arca bidadara. Itu yang dapat saya terangkan. Mungkin kurang lebih saya menuturkan tempat ini, mohon dimaafkan.